Masih bersama kami Panglima TNI 2013-2015, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, kalau di draft revisi Undang-Undang TNI di pasal 13 ayat 3 ini kan menyebutkan bahwa adanya jabatan Wakil Panglima TNI untuk mendampingi Panglima TNI. Kan usulan ini sebenarnya sudah ada sejak Pak Muldoko bahkan menjabat sebagai Panglima, di Perpres juga sudah diteken oleh Pak Jokowi nomor 66 tahun 2019. Tapi sampai sekarang memang belum ada yang mengisi posisi Wakil Panglima. Dengan adanya lagi di poin di revisi Undang-Undang TNI, sebenarnya urgensinya seperti apa Pak Muldoko? Ya, sebenarnya Wakil Panglima TNI pernah terjadi waktu itu Pak Wiranto sebagai Panglima ya. Tuh. Dan Wakil Panglimanya diisi ya. Begitu saya Panglima TNI, saya merasa jabatan ini perlu diisi ya. Karena apa? Kalau Panglima keluar waktu saya pernah ke Libanon mengecek pasukan saya di sana, maka ada kekosongan gitu. Sedangkan strukturnya di Panglima itu ada Kasum. Kasum itu koordinator staf, dia tidak punya garis komando, tidak punya tongkat komando untuk mengendalikan. Maka saya harus menunjuk salah satu kepala staf angkatan menjadi Panglima itu. Nah, padahal Panglima akan sering ngecek daerah-daerah operasi ya. Karena memang tugas Panglima itu ngecek daerah operasi. Maka kekosongan-kekosongan ini nggak boleh terjadi. Even itu one day, satu hari. Harus ada komandonya. Bedanya kepala staf dengan wakil. Kalau wakil Panglima TNI itu begitu Panglimanya pergi, dia sudah langsung. Nggak perlu surat perintah lagi. Dia sudah take position sebagai pengendali. Gitu. Tapi kalau sekarang, walaupun sudah ada perpresnya, belum ada Wakil Panglima TNI, itu apa Pak? Dari perjalanan 2019 dari sekarang? Ya, saya pikir memang ada sebuah kepastian kalau itu dinyatakan lebih tersurat dalam undang-undang akan semakin baik ya. Akan semakin menjamin kepastian ke depan begitu. Jadi tidak mudah untuk dirubah dan itu bisa dijalankan karena ada undang-undang yang lebih tinggi begitu. Tapi dalam komandonya nanti dalam praktiknya tidak akan menimbulkan dualisme misalnya antara kepala staf tadi ataupun dengan Panglimanya sendiri? Ya, kita dari kecil sudah dilatih kok kita. Jadi komandan batalion, ada wakil komandan batalion. Saya komandan brigade, wakil kepala staf saya itu leading senior saya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Begitu jadi Panglima, Kasdamnya juga senior biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Jadi nggak ada persoalan-persoalan itu karena kita memang sudah biasa dilatih untuk itu. Nggak masalah. Kalau tadi kan kita diskusi ini poin-poinnya sebenarnya harus dibahas dengan matang Pak Muldoko, dari mulai jabatan, larangan berbisnis, juga sampai Wakil Panglima TNI, juga soal apa saja kewenangan fungsi TNI. Nah, ini kan sebenarnya materi-materi yang tidak bisa dikejar dalam waktu singkat, buru-buru, tergesa-gesa. Dengan sisa masa waktu DPR bekerja, sekarang masih reses, baru nanti pertengahan Agustus, apakah cukup menurut Pak Muldoko untuk mengejar ini? Saya pikir ini kan revisi pada hal-hal yang tertentu ya. Walaupun ada kritisan dari masyarakat, justru saya senang ya itu nanti masukan-masukan itu segera saja karena kita terbuka ya. KSP juga, apalagi KSP sangat terbuka. Menko Polhukam membuka diri untuk mendapatkan masukan dari publik. DPR juga melalui fraksi-fraksi masih punya kesempatan untuk menerima masukan. Jadi menurut saya ada kesempatan. Jangan ribut di media, tetapi tidak memberikan masukan secara substantif kepada orang-orang yang punya kompetensi untuk menyusun gitu. Jadi saya pikir ada kesempatan. Ada kritik juga, Pak Muldoko pasti mendengar sejumlah masyarakat sipil soal berbagai poin. Salah satunya misalnya imparsial memandang bahwa ada pasal perluasan jabatan sipil, juga pelibatan militer di luar sektor pertahanan ini sebagai langkah mundur reformasi dan bertentangan dengan demokrasi. Bagaimana menjaminkan bukan itu yang terjadi?
kita jangan buru-buru begitu, ya. Karena apa? Karena itu bukan kemauan TNI. Inilah kemauan negara, ya. TNI berkontribusi untuk mengakselerasi pada sektor yang lain. Itu bukan kemauan TNI kok. Tetapi ini adalah bagaimana negara memikirkan pada sektor-sektor tertentu perlu kehadiran TNI untuk mengakselerasi. Itu. Jadi saya pikir kita memandangnya dengan baik-baik saja. Ya. Jangan memandangnya dari sisi yang negatif. Ini untuk kepentingan nasional dan TNI siap menjalankan tugas apapun bentuknya. Tuh. Dan kalau sekarang memang, tadi kata Pak Muldoko, boleh ada partisipasi publik, ini memang inisiatif DPR, tapi kan bolanya masih di pemerintah, karena draft DIM-nya masih ada di Menko Polhukam. Nah, apakah dengan masukan-masukan publik, kritik publik, apa yang kira-kira harus diperbaiki, Ki, kalau dari sisi kelompok masyarakat, ini bisa diakomodasi dalam proses ini, Pak Muldoko? Ya, saya pikir sepanjang itu untuk perbaikan bangsa dan negara, untuk masyarakat, kita mesti memikirkan itu. Dan pemerintah sangat hati-hati. Ya. Selalu mempertimbangkan berbagai masukan itu. Dan bagaimana yang ada di pandangannya Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI? Artinya revisi Undang-Undang TNI ini outputnya harus profesionalitasnya TNI, itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus tercermin dalam undang-undang. Apa sebenarnya masukan kalau dari sisi Pak Muldoko yang semestinya diakomodasi dalam revisi undang-undang ini? Ya, saya pikir satu tadi ada sebuah definisi yang tegas, ya, tentang bisnis tadi. Berikutnya yang kedua juga ada kesejahteraannya. Kesejahteraan TNI itu dipikirkan bukan sekedar gaji, jangan. Tapi bagaimana kesehatannya. Ya. Bayangkan kalau prajurit TNI bertempur di sebuah wilayah karena pelayanan medisnya yang tidak baik, akhirnya meninggal. Kita menyedihkan begitu. Nah, ini harus betul-betul dipikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kesiapan-kesiapan di sektor kesehatan. Berikutnya juga bagaimana perumahan. Bagaimana nggak sedih suaminya berangkat ke daerah operasi, istrinya harus menderita karena atapnya bocor. Ini kan juga harus dipikirkan. Sehingga prajurit yang berangkat ke daerah operasi itu gagah. Nggak ada lagi berpikir tentang garis belakang. Semuanya bisa diselesaikan di depan itu. Karena apa? Ada anggarannya yang baik untuk perbaikan rumahnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita semuanya memikirkan gitu. Jangan TNI sudah serba menerima semua yang ada dari pemerintah masih di seneni terus, jangan dong gitu. Jangan. Kita mesti empati sama prajurit-prajurit kita yang kadang-kadang baru menikah, besok kamu berangkat ke daerah operasi, berangkat daerah operasi, tahu-tahu ada situasi yang tidak diinginkan, harus meninggalkan istrinya menjadi janda. Siapa yang mikirin? Nah, gitu. Ya. Kita harus berpikir jernih melihat TNI bahwa semua upaya-upaya pemerintah untuk TNI juga sudah cukup kuat. Upaya TNI untuk mengabdikan dirinya juga luar biasa, semangatnya sampai sekarang nggak berkurang. Tapi marilah kita berikan dukungan sepenuhnya kepada TNI. Gitu. Wajah TNI seperti apa yang diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini? Wajah TNI yang diharapkan adalah wajah TNI yang seperti gadis cantik. Ya. Semua gadis cantik itu melirik, semua orang akan melirik gadis cantik. Maka semua orang harus tertarik dengan penampilan TNI yang performanya profesional. Performanya betul-betul diharapkan oleh rakyatnya. Performanya betul-betul disegani oleh musuh, ditakuti oleh musuh. Tapi dia juga menjadi sahabat yang baik bagi lingkungannya. Itu yang saya katakan waktu saya di fit and proper test di DPR. Saya akan menempatkan prajurit TNI sebagai gadis yang cantik. Semua orang meliriknya dengan baik. Gitu. Dan diharapkan ini tercermin nanti dari revisi undang-undang TNI, makanya harus matang betul digodok ya. Harus matang digodok dengan baik. Berikutnya partisipasi publik. Partisipasi publik harus dimunculkan dalam sebuah saran-saran yang meaningful
substansi, ya value-nya meaningful begitu, sehingga betul-betul itu bisa mewarnai dengan baik. Ya, dijaminkan untuk TNI dan jangan juga ada kekhawatiran nantinya eksesnya untuk masyarakat sipil dari produknya nanti. Iya. Pesan saya kepada masyarakat, wes loh, jangan berlebihan lah melihatnya. Nggak usah, jangan berlebihan ketakutannya. Enggak. Saya jamin. Dengan berbagai upaya para pimpinan di TNI untuk membangun culture TNI yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Saya yakin nggak akan terjadi aneh-aneh di TNI gitu ya. Makanya waktu saya jadi Panglima TNI adalah TNI itu bisa kuat karena rakyat gitu. Kita kawal revisi Bersama undang-undang rakyat TNI kuat. Nah itu. Jadi tanpa rakyat TNI nggak ada apa-apanya. Maka TNI tidak akan mencederai rakyatnya gitu. Ini yang harus dikawal prosesnya revisi Undang-Undang TNI. Terima kasih atas pandangannya Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI periode 2013-2015, Jenderal TNI. Semangat Panglima ya. Masih semangat Panglima Pak Muldoko. Terima kasih banyak sudah hadir di Rosi.